Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, nama aku A'la, mahasiswi semester 5 Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Teman-teman, pernah nggak sih mendengar ada anak yang golongan darahnya berbeda dengan orang tuanya? Misalnya nih, kedua orang tuanya bergolongan darah B, tapi kok kedua anaknya bergolongan darah O? Kok bisa? Kira-kira anak kandung bukan ya? Eits, jangan berpikiran negatif dulu. Mari kita bahas materi penggolongan darah pada manusia untuk mengetahui fakta-faktanya. Penggolongan sistem darah A, B, O ditemukan oleh Karl Landsteiner yang merupakan ilmuwan yang berasal dari Austria, peraih Nobel pada tahun 1930. Dalam hereditas pada manusia, ada beberapa cara untuk menentukan golongan darah. Sistem pertama yang biasa digunakan adalah sistem A, B, dan O yang terbagi menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan O. Lalu, teman-teman tahu nggak apa saja sih keempat golongan darah tersebut? Menurut sistem ABO, golongan darah manusia dikontrol oleh 3 macam alel. IA dan alel IB memiliki sifat dominan, sementara alel IO sifatnya resesif. Kombinasi golongan O IA untuk menghasilkan antigen IA, alel IB untuk menghasilkan antigen IB, dan alel IO tidak menghasilkan antigen jenis apapun. Oh iya, perlu diketahui nih, sebenarnya golongan darah O itu penyebutannya bukan O, tapi 0. Kenapa? Karena golongan darah O tidak memiliki antigen A maupun antigen B. Ketiadaan tersebut yang membuatnya diberi lambang 0 untuk menunjukkan kalau dia tidak punya keduanya. Lebih jelasnya, mari kita simak lebih lanjut. Orang yang memiliki golongan darah A memungkinkan menghasilkan 2 genotip, yaitu homozigot IA-IA atau heterozigot IA-IO. Karena IO resesif, genotip IA-IO akan memiliki golongan darah. Orang dengan golongan darah B juga bisa memiliki 2 kemungkinan genotip, yaitu homozigot IB-IB atau heterozigot IB-IO. Nah, kalau golongan darah kamu AB, berarti kamu memiliki genotip IA-IB. Golongan darah O harus memiliki genotip homozigot IO-IO supaya fenotipnya O. Sampai sini paham ya teman-teman? Setelah teman-teman mengetahui sedikit mengenai penjelasannya, mari kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Apakah mungkin apabila ayah dan ibu bergolongan darah B, tapi memiliki anak yang bergolongan darah O? Untuk yang pertama-tama, parental terlebih dahulu. Jika tidak diketahui golongan darahnya homozigot atau heterozigot, maka dianggap heterozigot. Jadi, ayah yang bergolongan darah B heterozigot dengan genotip IB-IO disilangkan dengan ibu bergolongan darah B heterozigot dengan genotip IB-IO. Apabila disilangkan, akan menghasilkan keturunan IB-IB, IB-IO, IB-IO, dan IO-IO. Nah, untuk perbandingan genotipnya, IB-IB yaitu sebesar 25%, IB-IO 50%, dan IO-IO 25%. Jadi, kesimpulannya, orang tua yang keduanya bergolongan darah B memiliki kemungkinan mempunyai anak bergolongan darah O sebesar 25%. Nah, setelah kita tahu konsep penggolongan darah, kita mau tes pemahaman teman-teman dulu nih. Yang pertama, seorang wanita bergolongan darah A heterozigot menikah dengan pria bergolongan darah B heterozigot. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Pasti teman-teman udah tahu nih gimana caranya menentukan apakah anaknya akan bergolongan darah A. Mari kita bahas bersama. Perlu diingat kembali ya teman-teman,
Jika tidak diketahui golongan darahnya homozigot atau heterozigot, maka akan dianggap heterozigot. Jadi, wanita bergolongan darah A heterozigot dengan genotip IAIO disilangkan dengan pria bergolongan darah B heterozigot dengan genotip IBIO. IAIO memiliki gamet IA dan IO, sedangkan IBIO memiliki gamet IB dan IO. Persilangan antara keduanya, antara IAIO dan IBIO, akan menghasilkan keturunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu IAIB, yang kedua IAIO, yang ketiga IBIO, dan yang keempat IOIO. Untuk fenotipnya, IAIB itu AB, IBIO itu B heterozigot, IAIO A heterozigot, dan IOIO merupakan O homozigot. Jadi, kemungkinan golongan darah anak dari ayah bergolongan darah B dan ibu bergolongan darah A yaitu masing-masing AB 25%, B 25%, A 25%, dan O 25%, yang artinya masing-masing memiliki kemungkinan 25%. Nah, jadi bagaimana nih? Sekarang teman-teman sudah paham kan tentang proses golongan darah yang diturunkan dari orang tua ke anak? Jadi kesimpulannya, golongan darah anak yang tidak sama dengan kedua orang tuanya, ada kemungkinan anak tersebut anak kandungnya ya teman-teman. Oke, cukup itu dulu kita. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.